Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Safira dari Prodi D4 Kebidanan semester 3 dari Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi tulang panggul dan bagian kepala janin. Pertama, tulang ilium atau tulang usus. Yang letaknya di sini merupakan bagian terbesar dari tulang panggul yang membentuk bagian atas dan belakang tulang panggul. Bagian atas mengalami penebalan yang disebut dengan crista iliaca. Ujung depan dan belakang crista iliaca yang menonjol ada dua. Yang pertama, spina iliaca anterior superior atau SIAS. Selanjutnya ada spina iliaca anterior inferior atau SIAI. Yang kedua ada spina iliaca posterior superior atau SIPS. Dan selanjutnya ada spina iliaca posterior inferior. Ada tulang ischium atau tulang duduk, merupakan tulang terbawah dari tulang ilium atau tulang usus. Pinggir belakang yang menonjol disebut dengan spina ischiadica. Pinggir bawah tulang duduk yang menonjol disebut dengan tuber ischiadicum yang berguna untuk menopang badan saat duduk. Ketiga, tulang pubis atau tulang kemaluan merupakan terdapat di sebelah bawah depan tulang ilium. Tulang duduk dibatasi oleh foramen obturator. Bungkai tulang pubis yang berhubungan dengan tulang ilium disebut dengan ramus superior os pubis yang letaknya di sini. Selanjutnya yang berhubungan dengan tulang ischium yang disebut dengan ramus inferior os pubis. Ramus inferior kiri dan kanan membentuk arcus pubis. Di depan kedua tulang ini membentuk artikulasi atau sambungan yang disebut dengan simfisis pubis. Hubungan tulang pangkal paha disebut dengan artikulasi sakroiliaca. Keempat, tulang sakrum atau tulang kerangkang berbentuk segitiga yang melebar pada bagian atas dan mengecil pada bagian bawah. Tulang sakrum terdapat lubang di garis tengah yang dilalui oleh saraf yang disebut dengan foramen sacralia anterior. Jalan besar yang mengarah ke depan disebut dengan promontorium. Yang kelima, tulang koksigis atau tulang tungging yang letaknya di sini. Bentuk segitiga dengan ruas 4 buah yang menyatu. Terdapat hubungan antara tulang sakrum dengan tulang koksigis yang disebut dengan artikulasio sacro-koksigis. Selanjutnya masuk ke anatomi kepala janin. Yang pertama itu ada ubun-ubun besar, ubun-ubun kecil, sutura sagittalis, os parietal kiri dan kanan, sutura frontalis, sutura coronaria, dan yang terakhir sutura lamboidea. Selanjutnya kita masuk ke diameter kepala janin. Yang pertama yaitu subocciput bregmatica dari foramen magnum ke ubun-ubun besar yang jaraknya 10 cm. Yang kedua namanya subocciput frontalis dari foramen magnum ke pangkal hidung yang jaraknya 11 cm. Yang ketiga namanya fronto-occipital dari titik pangkal hidung ke jarak jauh belakang pada kepala. Yang ketiga namanya fronto-occipital dari titik pangkal hidung ke jarak jauh belakang pada kepala yang jaraknya 12 cm. Yang keempat namanya occipitomento yang dimulai dari dagu ke jarak jauh belakang pada kepala yang diameternya 13 cm. Yang kelima namanya submento bregmatica dari hyoid ke ubun-ubun besar yang jaraknya 10 cm. Yang keenam biparietal. Biparietal itu ada dua, ada parietal kiri dan kanan yang jaraknya 9,5 cm. Dan yang terakhir yaitu bitemporal yang jaraknya 8 cm.